Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Malam. Pak. Malam. Selamat malam, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir ya. Jadi kemarin di tugas individunya kalian sudah menghitung ya, menghitung return bagaimana, kemudian menghitung risiko bagaimana ya. Tapi itu kan asetnya tunggal ya. Jadi asetnya individual satu-satu. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membuat portofolio efisien dan juga portofolio optimal ya. Jadi di portofolio efisien itu kalian menyusun banyak kombinasi aset gitu ya. Jadi misalnya katakan dana kalian 100% mau kalian belikan saham semua misalnya gitu. Nanti kalian harus membagi dari 100% dananya kalian itu berapa persen mau beli sahamnya PT apa, berapa persen sahamnya PT apa, kemudian berapa persen sahamnya PT apa, begitu ya. Itu kalian buat kombinasinya semua banyak. Nah, kombinasinya itu adalah portofolio efisien. Nah, dari setiap kombinasi portofolio efisien itu, kalian akan memilih yang paling optimal mana. Nah, yang paling optimal itu disebut portofolio optimal, gitu ya. Nanti di akhir PowerPoint-nya, saya ajarkan cara menghitungnya, kemudian membuat grafiknya juga. Dan menentukan nanti pilih yang mana, gitu ya. Oke. Nah, jadi yang akan kita bahas itu ada 3 bagian. Yang pertama, konsep dasar dalam pembentukan portofolio optimal. Kemudian perbedaan aset berisiko dan aset bebas risiko. Karena untuk membentuk portofolio itu bisa terserah investornya. Dia mau semuanya terdiri dari aset yang berisiko semua bisa. Mau kombinasi ada aset berisikonya, ada aset bebas risikonya bisa. Atau mau bebas risiko semua gitu misalnya. Itu kalau untuk yang risk averse atau takut terhadap risiko gitu ya. Kemudian perbedaan preferensi investor dalam memilih portofolio optimal seperti apa ya. Oke, jadi kita masuk ke definisinya dulu. Apa itu portofolio efisien ya. Jadi portofolio efisien itu adalah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu. Jadi returnnya mau berapa nih? Nah, seberapa tinggi return yang kita mau dengan risiko yang sudah diperhitungkan gitu ya. Nggak bisa dengan risiko serendah-rendahnya, nggak bisa. Jadi harus balance, ada perhitungannya. Atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Jadi atau risikonya yang paling rendah dengan tingkat return yang tertentu. Kebalikannya, kalau mau returnnya risikonya rendah, ya returnnya jangan minta yang tinggi-tinggi banget, kan nggak bisa kan. Jadi tetap harus balance. Kalau mau yang returnnya tinggi, risikonya diperhitungkan. Atau kalau mau yang risikonya diperhitungkan sangat rendah, returnnya juga nggak bisa tinggi-tinggi gitu ya. Jadi tergantung mau yang mana. Kita asumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko. Kita asumsikan seperti itu ya, karena sebenarnya secara naluri nggak ada yang suka risiko gitu ya. Atau disebut juga risk averse ya. Jika ada investasi A, misalnya returnnya 15%, risikonya 7%, atau investasi B, returnnya 15%, risikonya 5%, maka investor yang tipenya seperti ini, yang risk averse ini, dia akan cenderung memilih investasi yang B. Kenapa? Karena risikonya lebih rendah. Dengan tingkat return, ini kan contohnya sama-sama 15% ya. Tapi biasanya yang tingkat returnnya nggak beda-beda jauh lah. Tapi dengan risiko yang jauh lebih rendah. Gitu ya. Nah, kalau portofolio optimal itu apa? Jadi, seperti yang tadi saya bilang, portofolio optimal itu adalah portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Jadi kan tadi saya bilang di awal, nanti kalian membuat portofolio efisien banyak gitu ya. Dari situ pilih yang paling optimal menurut kalian yang mana. Nah, optimal menurut masing-masing investor beda-beda. Ada yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia risk averse gitu ya, dia akan memilih yang risikonya paling rendah. Atau kalau dia risk taker, dia akan memilih yang returnnya paling tinggi. Otomatis risikonya juga tinggi gitu kan. Jadi tergantung investornya seperti apa. Nah, portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor tersebut, ya kan?
Jadi sesuai bagaimana karakternya si investornya. Terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia dia tanggung. Gitu ya. Jadi tergantung seberapa tinggi risiko yang berani dia tanggung. Oke. Nah, pada saat kita membicarakan portofolio efisien maupun portofolio optimal, itu ada sebuah kurva yang disebut kurva indifferent. Kurva ini menunjukkan yang sebenarnya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu trade-off antara return dan risiko. Kalau kalian masih ingat, trade-off antara return dan risiko itu dia bersinggungannya, hubungannya selalu searah. Jadi kalau returnnya naik, ya risikonya juga naik. Returnnya turun, risikonya juga turun. Lihat dari grafik ini, ya kan? Kalau returnnya rendah, jadi untuk sumbunya ya, kan sumbu X, sumbu Y. Ya. Sumbu X ini adalah risiko. Sedangkan sumbu Y itu expected return atau return yang diharapkan gitu ya. Semakin titiknya mengarah ke atas, maka risiko dan returnnya juga akan semakin tinggi. Semakin ke bawah, return dan risikonya juga semakin rendah gitu ya. Jadi kurva ini menunjukkan hubungan yang seperti itu. Termasuk juga dalam pembentukan portofolio efisien dan portofolio optimal. Jadi tergantung preferensi si investornya, tapi tetap mempertahankan trade-off yang sama. Kalau mau return-nya tinggi, ya harus berani menanggung risiko yang tinggi juga. Atau sebaliknya, kalau takut menanggung risiko yang tinggi, ya jangan minta return yang tinggi-tinggi, gitu ya. Kemudian, nah, pada saat membentuk sebuah portofolio, jadi portofolio itu kan adalah produknya diversifikasi ya. Yang saya pernah sampaikan di pertemuan di materi kedua atau ketiga gitu. Diversifikasi itu adalah cara untuk mengurangi atau membagi risiko. Jadi supaya risikonya dampaknya tidak terlalu besar bagi si investornya. Kan yang saya bilang jangan taruh telur semua di satu kresek yang sama, karena kalau jatuh pecah semua, ya kan. Salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah atau meminimalisasi risiko adalah dengan diversifikasi. Nah, produknya diversifikasi itu adalah portofolio, ya. Nah, portofolio ini kan isinya adalah berbagai macam aset, ya kan. Bisa dari aset yang berada dalam kelas aset yang sama, atau aset yang berada dalam kelas aset yang beda-beda. Contohnya, misalnya di portofolio kalian tuh ada saham, ada reksadana, ada obligasi, kemudian option misalnya, dan lain-lain. Ya, itu dari kelas aset yang beda-beda. Atau dari kelas aset yang sama. Misalnya kalian mau buat portofolio dari semuanya isinya saham, atau semuanya isinya obligasi misalnya. Itu dari kelas aset yang sama. Ya. Yang jelas adalah membagi risikonya agar tidak memberikan dampak langsung mengurangi return yang akan kalian peroleh gitu. Maksudnya supaya efeknya itu tidak terlalu besar gitu ya. Nah, kalau misalnya portofolio kalian berisikan aset berisiko dan aset yang tidak berisiko, itu juga bisa. Nah, apa sih aset berisiko dan tidak berisiko? Yang pertama dulu, aset berisiko. Nah, aset berisiko adalah aset yang masih mengandung ketidakpastian. Jadi kalian belum tahu nih, aset ini kedepannya bakal naik harganya atau bakal turunkah? Kalian belum tahu itu. Ya. Nah, semakin berani seorang investor terhadap risiko, risk taker nih, kebalikannya dari yang tadi kan risk averse kan. Semakin berani dia terhadap risiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang berisiko. Nah, sebenarnya dia bukan milih risikonya, tapi dia milih return-nya. Karena dia pengen return yang tinggi-tinggi kan. Tapi otomatis ya dia harus berani menanggung risiko yang tinggi juga. Otomatis risikonya juga naik. Ya kan? Nah, aset yang berisiko adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Yang tadi saya bilang. Misalnya kalian beli saham sekarang harganya per lembar 1.000 gitu. Kan kalian nggak tahu nanti minggu depan harganya jadi berapa, 2 minggu lagi berapa, bulan depan berapa gitu kan. Masih banyak ketidakpastian. Ya. Nah, salah satu contoh aset berisiko adalah saham. Gitu ya. Kebalikannya, aset bebas risiko atau yang disebut risk free asset itu adalah aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan saat ini. Jadi kalian sudah bisa baca nih apa yang akan terjadi terhadap aset itu, apakah harganya naik apa turun gitu ya. Dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0
atau mendekati 0 gitu ya. Sebenarnya nggak sama dengan 0 juga, enggak. Karena risiko itu tidak mungkin tidak ada, selalu ada. Tapi karena dia saking kecilnya, dia diekuivalenkan atau disamakan dengan 0 gitu ya. Nah, salah satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah. Misalnya sertifikat Bank Indonesia. Ya. Kalau kalian tanya, kenapa dia risikonya disamakan dengan 0, Pak? Karena hampir tidak mungkin Bank Indonesia bangkrut gitu ya. Karena kalau Bank Indonesia bangkrut, negara bangkrut, ya kan? Kemungkinannya sangat kecil sekali gitu. Bisa aja. Cuman saking kecilnya diekuivalenkan dengan 0 gitu ya. Beda dengan obligasi perusahaan. Misalnya kalian beli obligasi milik sebuah perusahaan swasta gitu ya. Kan perusahaan itu bisa bangkrut, ya kan? Persentase dia bangkrut atau kemungkinan dia bangkrut itu lebih besar daripada kemungkinan Bank Indonesia bangkrut, ya kan? Jadi otomatis obligasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu risikonya sangat-sangat kecil sehingga dianggap 0. Tapi obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, perusahaan swasta itu, risikonya jelas bukan 0. Dia pasti ada sekian persen gitu. Karena nih perusahaan bisa saja bangkrut gitu kan. Atau dia tidak mampu bayar bunganya. Karena obligasi kan keuntungan dari bunganya, ya kan? Oke, itu untuk apa saja yang terdiri dari apa saja yang biasanya terkandung dalam portofolio gitu ya. Bisa aset berisiko semua, bisa kombinasi antara aset bebas risiko dan aset berisiko, atau bisa aset bebas risiko semua gitu ya. Oke. Kemudian, nah bagaimana cara memilih portofolio optimal? Ya. Jadi pertama kita harus membuat dulu yang disebut efficient frontier atau permukaan efisien. Ini nanti yang akan saya ajarkan terakhir ya. Ada perhitungannya, ada rumusnya gitu ya. Nah, apa itu efficient frontier? Jadi efficient frontier adalah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Misalnya, kalian sudah menentukan kalian mau beli sahamnya PT A, B, dan C misalnya gitu. Nanti kalian harus menentukan uang kalian di perusahaan A itu berapa persen, perusahaan B berapa persen, perusahaan C berapa persen. Nah, itu adalah kombinasi aset-asetnya. Ya. Itu yang harus kalian susun. Sehingga nanti kalian bisa pilih mana yang paling optimal. Gitu ya. Nah, pemilihan portofolio optimal itu didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent. Jadi nanti kalian bisa pilih. Kalian mau yang risikonya rendah sekali atau yang returnnya tinggi sekali. Gitu ya. Karena itu kan nanti akan mengikuti. Kalau returnnya tinggi ya risikonya tinggi. Risikonya rendah ya returnnya rendah. Nanti kita akan membuat kurva seperti ini di Excel ya. Berdasarkan datanya. Contohnya seperti ini. Ini kan tadi kurva indifferent nih. Yang ada lengkungannya itu ya. Trade-off antara return dan risiko. Nanti akan muncul garis ini. Ini yang disebut efficient frontier. Di garis ini nanti akan ada titik-titiknya. Titik-titiknya ini adalah kombinasi saham yang kombinasi aset yang akan kalian beli, gitu ya. Bukan kombinasi saham. Kombinasi saham kalau misalnya asetnya saham semua. Kombinasi obligasi kalau asetnya kombinasi obligasi semua, gitu ya. Tapi titik-titik ini adalah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Nanti kalian bisa pilih. Kalian mau beli kombinasi yang mana, gitu ya. Oke, kemudian. Nah, setelah kalian membuat efficient frontier tadi, ya, kalian bisa melakukan yang pertama, membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Ya. Misalnya tadi kalian sudah pilih, titik D. Titik D ini isinya saham A sekian persen, saham B sekian persen, saham C sekian persen misalnya gitu. Ya nanti kalian buat di sini aset alokasinya. Kalian punya uang 10 juta, ya alokasikan. Dari 10 juta itu berapa persen ke A, berapa persen ke B, berapa persen ke C gitu ya. Kemudian keputusan ini menyangkut pemilihan kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga alokasi dananya pada masing-masing aset tersebut. Ya kan, alokasi dana kan. Nah, bagian dari dana yang diinvestasikan disebut sebagai porsi dana atau bobot dana dengan range antara 0 sampai 100%. Ini yang tadi saya bilang ya, berapa persen gitu ya. Contoh, sebelum menghitung ya. Contoh, misalnya kalian punya dana berapapun itu dananya kalian kan
dianggap 100%, ya kan. Kalian punya 10 juta ya 100%-nya itu 10 juta. Kalian punya 100 juta ya 100%-nya 100 juta gitu ya. Misalnya kalian mau bagi 65% ke saham, 10% ke deposito, 5% ke tabungan, 10% ke forex, 10% ke cryptocurrency misalnya gitu ya. Ini adalah contoh aset optimal atau portofolio optimal kalian. Contohnya ya. Tapi ini yang contoh yang dibagi ke kelas aset yang berbeda-beda. Kalau misalnya portofolio optimal kalian terdiri dari saham semua, ya udah ini saham semua. Berarti saham A berapa persen, saham B berapa persen, saham C berapa persen, sampai ke jumlah saham yang ingin kalian beli, gitu ya. Oke, sebelum kita belajar menghitung atau membuat efficient frontier, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Oke. Oke, kalau belum ada, kita akan menghitung ya, atau membuat perhitungan dan kemudian akan membuat grafik efficient frontier ya. Jadi kalian bisa kalau yang pakai komputer atau laptop bisa buka Excel ya. Sekalian mau buat langsung boleh, atau kalian mau catat-catat dulu rumusnya boleh ya. Nanti saya kirimkan Excelnya di grup juga, kalau kalian mau lihat detailnya boleh. Kalian mau langsung praktek sekarang juga boleh. Kalau yang online pakai handphone mungkin ya di ini aja ya, dilihat dulu ya gimana menghitungnya. Oke. Tapi perhatikan baik-baik karena ini nanti salah satu yang akan keluar di ujian gitu ya. Nanti kalian harus menghitung gitu ya. Oke, sebentar. Saya ganti dulu. Oke. Jadi kita akan menghitung atau membuat perhitungan mengenai efficient frontier ya. Nah, contoh. Misalnya kalian mau membuat portofolio berdasarkan kombinasi dua saham misalnya. Ini kita ngomongin saham ya. Dua saham. Katakan saham Mac & Co dan saham APC misalnya gitu ya. Kemudian kalian membuat dulu data return sahamnya seperti apa. Nah ini perhitungan expected return dan juga standar deviasi kan sudah kemarin kan. Nah, jadi nanti di soal ini kita anggap datanya sudah ada gitu ya. Dan saya asumsikan kalian sudah bisa menghitungnya seperti tugas kemarin kan. Kemudian ada korelasi antara kedua saham ini. Nah korelasi itu maksudnya seperti apa Pak? Jadi ada saham yang biasanya dia antara industrinya sama atau jenis backgroundnya sama gitu ya. Kadang begitu saham A naik, saham B ikutan naik. Atau saham A turun, saham B ikutan turun gitu ya. Kalau yang model seperti itu, artinya kedua saham itu atau kedua aset itu memiliki korelasi yang positif sempurna. Maksudnya positif adalah dia searah. Kalau si saham A harganya naik, saham B ikutan naik. Saham harganya turun, saham B ikutan turun. Ya, itu positif sempurna. Tapi kalau misalnya dia berlawanan nih, saham A harganya hari ini naik 10%, kemudian saham B turun 10%. Walaupun mereka berlawanan ya, satu naik satu turun, tapi persentasenya itu mirip-mirip gitu. Nah ini dua saham ini bisa dikatakan memiliki korelasi yang negatif sempurna. Negatif maksudnya arahnya, mereka berlawanan. Ya. Tapi kalau misalnya si saham A dia hari ini naik sekian persen, saham B terus naik juga cuman persentasenya nggak nyambung dengan saham A gitu, artinya dua saham ini tidak memiliki korelasi sama sekali. Jadi dia korelasinya 0 gitu ya, tidak ada korelasi. Nah, misalnya datanya katakan saham Mac & Co kalian sudah hitung expected return-nya misalnya berapa ya? Misalnya 15% gitu ya. 15%. Kemudian saham APC katakan dia lebih oke daripada Mac & Co 17% misalnya expected return-nya.
Kemudian standar deviasi risikonya. Katakan McCann-Co risikonya 4,5% misalnya. Kemudian APC otomatis karena dia return-nya lebih tinggi, kan risikonya lebih tinggi juga, ya kan? Misalnya katakan 5,8% deh. 5,8%. Ya. Kemudian dua saham ini karena industrinya sama, terus entah bagaimana mereka kadang dempet-dempetan ya, si saham McCann-Co naik, saham APC juga ikutan naik gitu. Dan naiknya tuh selisihnya nggak beda jauh, ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi mereka memiliki korelasi yang positif sempurna. Ya, jadi kalau naik sama-sama naik, turun sama-sama turun gitu ya. Tapi korelasinya tidak terlalu kuat. Ya. Jadi kalau korelasi yang dia nilainya 50%, mau positif mau negatif ya. Misalnya nilainya 50% berarti dia sedang. Kalau di bawah 50% dia korelasinya rendah. Di atas 50% korelasinya kuat berarti ya. Katakan cuman 20% misalnya. Ya. Ini saya desimalkannya 2 angka belakang koma gitu ya misalnya. Oke. Nah, untuk menyusun portofolio efisien, jadi sebelum ke portofolio optimal, kan tadi kalian harus buat dulu portofolio efisien, ya kan? Untuk menyusun portofolio efisien, kalian harus menghitung kalkulasi kemungkinan kombinasi aset terbaik, ya. Kombinasi, kata kuncinya ada di kombinasi. Jadi kalian harus menentukan, oh saya harus beli saham A berapa persen nih, atau saham B berapa persen nih, gitu kan? Untuk membuat portofolio yang efisien sesuai dengan saya maunya expected return-nya yang tinggi banget atau standar deviasinya risikonya yang rendah, tergantung maunya yang mana, gitu kan? Jadi kita harus tahu kombinasi dua aset ini masing-masing berapa persen. Dan karena ini adalah kombinasi dalam satu paket portofolio ya, jadi otomatis jumlahnya harus 100% dong, ya kan? Misalnya saham McCann-Co 20%, di sini pasti 80%. Kalau di sini 15%, di sini pasti 85% gitu ya. Jadi harus 100%. Jadi kita buat dulu kombinasinya mulai dari 0% ya, sampai ke 100%. Ini kita persenkan ya. 1 ya. Persenkan, kita buat sampai 100. Oke. Dari 0 sampai 100 ya. Kemudian yang di sini kan pasti selisihnya berarti kan. Kalau di sini 0, di sini 100%, di sini 1 berarti di sini 99 gitu kan. Jadi kita buat 1 dikurangi persentase yang saham pertama. Oke. Kita copy langsung. Nah, ini totalnya semua masing-masing barisnya pasti 100% gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita harus menghitung expected return dari kombinasi ini, masing-masing kombinasinya. Kalau yang di sini, ini expected return-nya kan adalah expected return masing-masing sahamnya, ya kan? Di sini, ini expected return untuk masing-masing kombinasinya, ya. Jadi bukan lagi masing-masing sahamnya, tapi masing-masing kombinasinya. Ini kombinasi pertama, kombinasi kedua, kombinasi ketiga, dan seterusnya, gitu ya. Rumusnya gimana? Gampang, tinggal kombinasi saham pertama, persentase saham pertama kita kalikan dengan expected return saham pertama, ya. Ini kita kunci supaya nanti dia nggak pindah-pindah ya. Yang pindah cuman listnya ini aja, yang ini tetap, ya. Ditambah dengan persentase saham kedua dikalikan dengan expected return saham kedua, kita kunci lagi dengan F4 ya. Kemudian tutup burungnya. Bentar. Nah, gitu ya. 17% berarti kombinasi yang pertama. Kemudian kita double klik di sini, kita kopikan semuanya. Nah, ini ya. Jadi masing-masing kombinasi saham ini memiliki expected return-nya masing-masing. Contoh, kalau kalian beli sahamnya McCann-Co 12% dan sahamnya APC 88%, total 100%, expected return yang akan kalian peroleh itu 16,76%. Gitu ya. Dan seterusnya, tergantung kombinasinya. Oke. Kemudian, setelah kita lihat setelah kita hitung masing-masing
expected return dari kombinasi portofolio efisiennya masing-masing, kita akan hitung risikonya, standar deviasinya. Tapi sebelum menghitung standar deviasinya, kita harus hitung variannya dulu untuk masing-masing portofolio efisiennya, ya. Nah, yang ini rumusnya agak panjang. Kita menggunakan model Markowitz namanya, ya. Ini rumusnya agak panjang, jadi kalian bisa catat ya. Atau kalau kalian mau rekam, ini direkam juga nggak apa-apa. Ya. Rumusnya adalah sama dengan persentase saham pertama, ya. Kita pangkatkan, sebentar dulu. Ini keyboard saya nggak ada pangkatnya. Bentar ya. Nah, ini. Oke. Saya copy dulu. Oke. Jadi rumusnya adalah kombinasi persentase saham pertama, ya. Kita pangkatkan 2. Kenapa 2? Karena ini kan 2 kan. Ada 2 jenis aset atau saham ya. Kalau 3 ya 3, 4 ya 4, dan seterusnya gitu ya. Kita pangkatkan 2. Kita kalikan dengan standar deviasi atau risikonya saham yang pertama. Ya. Kita pangkatkan 2 juga, dan kita kunci. Sebentar. Ininya yang kita kunci. Oke. Ya. Kurung tutup. Kemudian kita tambahkan dengan yang kedua. Ya. Persentase saham kedua, kita pangkatkan lagi 2. Kita kalikan dengan standar deviasi atau risikonya saham yang kedua. Kita kunci. Kita pangkatkan 2 juga. Oke. Kita kurung tutup. Kemudian tambahkan dengan 2 kali. Kan ada 2 nih. 2 kali persentase saham pertama dikalikan dengan persentase saham kedua dikalikan dengan korelasi, ya, kita kunci, dikalikan dengan standar deviasi saham pertama, ya, kita kunci lagi, dikalikan dengan standar deviasi saham kedua, kita kunci sekali lagi, dan selesai. Rumusnya seperti ini, ya. Kita enter. Nah, kita dapat variannya sekian, ya. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, kita dapat varian masing-masing portofolio efisiennya. Oke. Dari hasil varian ini kita bisa menghitung standar deviasinya, ya. Ini gampang. Rumusnya tinggal sama dengan square, ya. Square dari variannya. Enter. Nah, kita dapat sekian, ya. Ini sebelum kita tarik ke bawah, kita persenkan dulu, ya. Kemudian kita kopikan langsung ke bawah. Oke. Ini desimalnya ditambah aja biar kelihatan belakangnya, ya. Nah, dari sini kan kelihatan nih. Contoh misalnya kita mau ambil kombinasi keempat. 3% saham McCanco, 97% saham APC, ya. Itu akan memberikan expected return sebesar 16,94%. Tapi dengan risiko atau standar deviasi 5,65%, gitu ya. Nah, kita akan buat, sebelum kita menentukan kita mau pilih saham yang mana, kita buat dulu grafiknya yang tadi saya tunjukkan di PowerPoint, yaitu efficient frontier-nya, ya. Caranya adalah seperti ini. Bentar. Oke, jadi kita mencet insert, kemudian chart, ya. Nanti pilih chartnya yang ini nih, yang scattered with smooth lines and marker, pakai yang itu ya, karena emang yang paling cocok yang ini. Sebentar, ini saya geser dulu. Ini datanya dihapus dulu ya, karena ini kan ngaco dia ngambilnya, ya. Kita hapus dulu, kita klik kanan di chartnya, kemudian select data. Ini kita hapus dulu semuanya, ya. Kita hapus semuanya, kemudian add, tambahkan data baru, ya. Kita tulis dulu namanya, judul tabel tadi, ya, efficient frontier, ya. Kemudian yang di sumbu X, ya, seperti yang tadi di PowerPoint,
sumbu X-nya itu adalah standar deviasi atau risiko, ya kan? Jadi kita blok semua yang di sini. Kita blok semua yang di standar deviasi sampai bawah. Kita blok semua, kemudian enter. Di sumbu Y-nya itu isinya adalah expected return, ya kan? Return yang diharapkan. Jadi kita blok semuanya expected return-nya. Ya, enter. Oke. Kemudian oke lagi sekali. Nah, kita akan dapat grafik yang seperti ini. Ya. Tapi ini kan masih terlalu jauh nih, persentasenya terlalu lebar ya. Kita sempitkan dulu. Jadi untuk yang standar deviasinya atau risikonya, kita pilih yang paling dekat aja. Yang paling dekat ini katakan 3% ya. Jadi kita klik ini, kita klik kanan, kemudian format axis. Ya. Minimumnya kita kasih 0,03, karena 3% kan. Kemudian enter. Ya, nih. 3,5 nih lebih ini ya. Ganti 3,5 aja ya. 0,035 berarti ya. Nah, oke. Kemudian expected return-nya ini gede juga ya. 14,5. Oh, kayaknya udah cukup. Expected return-nya sudah oke. Jadi nggak usah diganti. Oke. Nah, dari tabel ini yang tadi seperti di PowerPoint, kan kelihatan nih garis efficient frontier-nya. Kalau yang garis indifferent-nya itu emang nggak kelihatan, nggak apa-apa, karena itu hanya menunjukkan trade-off-nya antara return dan risiko aja, gitu ya. Yang kalian butuhkan yang garis efficient frontier ini. Kurva ini menunjukkan kalian bisa membeli kombinasi manapun yang ada di masing-masing titiknya ini. Nah, masing-masing titiknya ini apa, Pak? Ini. Yang masing-masing ini. Gitu ya. Jadi selama kalian membeli di masing-masing titik ini, itu sebenarnya oke-oke aja. Kalian sudah mengikuti trade-off antara return dan risiko. Yang kalau kalian mau return-nya tinggi, ya risikonya harus berani tinggi. Kalau kalian nggak mau risikonya tinggi-tinggi, ya return-nya juga jangan minta tinggi-tinggi, gitu ya. Jadi tergantung kalian mau yang mana. Tapi selama kalian beli di sini, di titik-titik ini, kalian masih mengikuti portfolio efisien namanya. Ya, jadi masih aman, gitu ya. Kalau kalian beli di luar titik ini, sebenarnya sudah nggak oke. Cuman nggak ada larangan. Kalau kalian mau beli di luar titik ini, ya silakan. Kan uangnya kalian, investor kan kalian, gitu kan. Nah, kemudian kurva ini kan menggambarkan portofolio efisien, ya kan. Terus kalau kalian mau pilih, mana nih Pak yang bagus nih, sesuai preferensi saya. Nah, preferensi kalian apa dulu? Kalian mau yang risikonya rendah atau yang return-nya tinggi? Ya. Terus kalian bilang, oh saya mau yang risikonya rendah Pak. Oh gampang, kita lihatnya begini. Jadi tabel ini kita blok, kemudian kita urutkan ya. Jadi kita klik data, kemudian filter. Kita cari aja yang risikonya paling rendah. Jadi kita urutkan standar deviasinya dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu ya. Nah, jadi standar deviasinya yang paling kecil 3,88% ya. Dengan return yang mungkin kalian peroleh itu 15,7%. Ya. Kombinasinya adalah 65% saham McCann plus 35% saham APC. Kalau dari grafik ada di sebelah mana? Di sini nih. Di sekitar ini. Gitu ya. Nah, terus ada investor lain nih. Oh, saya berani ini Pak. Saya berani menanggung risiko yang tinggi. Soalnya saya mau return yang tinggi nih Pak. Ya udah. Cari aja yang return-nya paling tinggi. Kita urutkan return yang paling tinggi. Dari yang paling tinggi ke paling rendah. Nah, return yang paling tinggi ini 17%. Dengan standar deviasinya 5,8%. Kombinasinya gimana? Kalian nggak usah beli sahamnya McCann, cukup beli sahamnya APC aja. 100%. Gitu ya. Nanti kalian akan mendapatkan return sekitar 17%, tapi risiko yang akan kalian tanggung juga tinggi, 5,8%. Gitu ya. Oke. Ini perhitungannya untuk yang 2 aset. Kalau misalnya kalian mau 3 aset, 4 aset, 5 aset, seterusnya, gampang. Tinggal ganti-ganti aja rumusnya. Terutama yang di... Kalau ini kan gampang nih, expected return ini kan gampang kan. Kalian tinggal tambahin aja. Tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Kalau ada lagi tambah, persentasenya dikalikan returnnya lagi, itu terus ya. Terus variannya, nah ini agak ribet. Karena kalian harus, pertama yang pangkatnya ini, harus kalian ganti dengan pangkatnya berapa kombinasinya. Kalau 3 saham ya dia pangkat 3, kalau 4 saham ya dia pangkat 4, dan seterusnya.
plusnya ini juga nanti dikalikan sesuai berapa kombinasinya. Karena ini 2 berarti dia plus 2. Kalau 3 plus 3, 4 plus 4 dan seterusnya. Gitu ya. Sisanya sama semua caranya. Oke. Standar deviasinya. Nah, ini beda. Ini kan karena 2 nih. Karena 2 berarti kan akar 2. Nah, kalau 3 ya akar 3. Kalau 4 akar 4 dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kalau grafiknya itu sama. Caranya sama semua. Nah, dari sini kalian bisa menentukan kombinasi yang paling bagus, yang paling baik sesuai preferensi kalian masing-masing. Ya. Kembali lagi, setiap investor itu preferensinya beda-beda. Jadi jangan mengikuti apa yang investor lain lakukan, tapi lakukan perhitungan yang sama. Ya. Karena walaupun perhitungannya sama, karena kombinasinya beda, nanti kan hasilnya juga beda. Tergantung kalian maunya seperti apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini nanti saya kasih Excelnya ya, kalau kalian mau lihat-lihat ini rumusnya. Ya. Nanti pada saat ujian, nanti kalian menghitung ini, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Gus Lanang gimana? Ada pertanyaan? Pak, bagaimana kalau Ya. korelasinya tinggi Pak? Bagaimana kalau korelasinya tinggi? Ya tinggal diganti aja ini. Misalnya korelasinya, misalnya si saham McCann ini katakan anak perusahaan deh ya. 2 ini anak perusahaan apa saling berhubungan misalnya. Masih satu company. Jadi parent company dengan sister company misalnya gitu. Jadi masih berhubungan. Biasanya juga sahamnya kan nggak jauh-jauh. Ya. Jadi korelasinya tinggi. Katakan korelasinya 75%. Ya tinggal ganti aja sini 75%. Nanti semuanya akan ngikut sini. Tuh. Nah, ya. Kan sudah by rumus. Ini udah ada formulanya. Kalian tinggal ganti aja. Nah nanti tergantung. Makanya kalian harus melihat apa yang terjadi di pasar. Gitu loh. Ya. Ini kalian bisa peroleh informasinya semua dari di IDX tuh ada semua. Terutama untuk expected return sama standar deviasi kan kalian tinggal ngitung aja. Seperti yang di tugas kemarin kan. Selama kalian sudah ngerti cara hitungnya, gampang. Tapi kalau untuk yang nanti ujian yang ini, ya ini datanya udah ada. Kalian nanti tinggal ngitung aja. Sesuai yang saya ajarkan ini, gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Jadi saya mau nanya itu Gus Anang gimana? Album baru? Belum ya? Ya Pak, saya dikit ingin menanyakan terkait gininya Pak. Tadi Bapak waktu masukkan rumusnya itu ada yang dikunci gitu. Gimana caranya Pak? Kurang tahu saya. Oh, misalnya yang waktu masukkan rumus di variasi. Misalnya yang ini ya. Contoh, misalnya yang mau menghitung expected return nih. Kan yang setiap kombinasi ini dia kan harus dikalikan dengan masing-masing expected return-nya ya kan. Informasinya kan ini kan. Mereka setiap kombinasinya harus dikalikan dengan informasi yang di sini. Jadi supaya nanti kalau dikopikan nggak lari-lari rumusnya dan kalian nggak ngopi satu persatu kan ini kan ada berapa baris nih? 100 baris itu. Kalau kalian ngopiin satu-satu kan yang lain udah selesai bikin mie, kalian udah selesai makan, kalian belum kelar ini kan, ribet kan. Jadi dikunci aja ini, yang 2 ini. Kuncinya tinggal tekan F4 aja. Jadi saya ulang. Saya ulang ya, misalnya ini nih. Kan persentasenya si ini, saham yang pertama, dikalikan dengan informasi expected return-nya dia kan. Nah ini dikunci, tekan F4, nanti dia akan kunci. Ya. Terus dikurung lagi, ditambahkan dengan yang kedua, sama persentasenya dikali dengan informasi expected return-nya si saham yang itu juga. Dikunci lagi, tekan F4 tuh. Nanti dia akan keluar dolar-dolar itu kalau dikunci. Terus kurung, enter, udah. Nanti kan tinggal ngopi nih. Kalau kalian nggak ngunci ini ya, nih ya misalnya nggak dikunci nih. Nanti dia kolomnya lari, enter nih.
terus kalian copy, tuh nanti lari dia. Yang ini tuh dia ngambil ke bawah, yang ini ngambil ke sini, ini ngambil ke sini, kan lari-lari nanti dia. Makanya dikunci supaya pada saat kalian narik ini ke bawah, yang pindah itu cuman ininya. Nih tuh ini pindah ke sini, ini sini, ini ke sini. Yang data ini tetap gitu loh. Ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Cara cepat itu ya, singkat banget. Efisien banget lah, efisien. Gimana? Belum ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada pertanyaan nggak apa-apa. Ini nanti saya kirim, kalian bisa lihat-lihat ya. Kalian pelajari. Oke. Saya apa namanya? Bentar, saya kirimkan ininya ya. Daftar hadirnya ya.